Halo semua, Kristau di sini. Pernah nggak kamu bayangin kalau harga hobi kita, mulai dari gunpla, acrylic stand, sampai action figure yang harganya udah mahal itu, tiba-tiba melonjak naik lagi tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu berpikir itu cuma masalah inflasi biasa atau ya permainan tengkulak, tapi ternyata jauh lebih tak bisa kita bayangkan. Ternyata ada benang merah yang menghubungkan hobi kita ini dengan konflik yang terjadi saat ini antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz. Hari ini kita akan ngobrolin bagaimana konflik dunia bukan lagi sekedar berita di TV, tapi sudah masuk ke ruang hobi kita. Kita akan bicara soal nafta, bahan rahasia di balik plastik yang sedang mengalami krisis hebat. Mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya perang di Iran dengan action figure milikku? Jawabannya ternyata sangat berhubungan. Saat ini, Selat Hormuz sedang menjadi titik panas. Jalur ini adalah gerbang utama bagi kapal tanker minyak dunia, dan ketika jalur ini terhambat oleh konflik, pasokan minyak mentah di seluruh dunia ikut tersumbat. Bagi kita para otaku, ini bukan soal krisis harga bensin saja. Hampir semua yang kita konsumsi, gunpla yang terbuat dari polistiren, action figure dari PVC, hingga boneka dari polyester. Semuanya berasal dari satu bahan dasar yang sama, minyak mentah yang diolah menjadi nafta. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, dampaknya akan sangat terasa. Perusahaan-perusahaan besar seperti Bandai Namco sangat bergantung pada kestabilan harga energi ini. Bayangin aja, sekitar 42% pendapatan grup Bandai Namco berkaitan langsung dengan produk yang membutuhkan bahan baku minyak. Kiasnya, kalau Selat Hormuz lagi batuk, dunia hobi kita bakal demam tinggi. Sekarang, mari kita coba masuk ke obrolan ke bagian teknisnya nih, supaya lebih memahami seberapa krusialnya bahan ini. Jadi para ahli menyebut nafta sebagai rice of industry atau nasinya industri. Kenapa? Karena ketika nasi yang menjadi makanan pokok, nafta adalah bahan baku pokok bagi hampir semua barang manufaktur di dunia. Nafta adalah campuran hidrokarbon cair yang dihasilkan dari proses distilasi fraksional minyak mentah. Posisinya berada di tengah-tengah spektrum pengolahan, lebih ringan dari diesel atau solar, tapi lebih berat dari bensin standar. Proses pembuatannya sendiri, nafta dimasukkan ke dalam tungku industri raksasa yang disebut steam cracker. Di sana, cairan ini diuapkan dan dipanaskan hingga suhu ekstrim melebihi 800 derajat Celcius dalam waktu yang sangat singkat. Proses ini memecah rantai hidrokarbon panjang di crack menjadi molekul reaktif yang lebih pendek dan menghasilkan etilene, bahan utama plastik, propilene, bahan serat sintetik tekstil dan komponen otomotif, butadiene, bahan karet sintetis. Betul nggak itu penyebutannya ya? Tapi tanpa proses ini, pembuatan plastik medis, kemasan makanan, hingga plastik berkualitas tinggi untuk gunpla kamu secara fisik menjadi mustahil dilakukan. Seperti yang kita tahu, Selat Hormuz adalah jalur laut di mana berbagai negara melewatinya untuk membawa kebutuhan minyak mereka. Biasanya, jalur ini dilewati sekitar 130 kapal membawa minyak setiap harinya. Namun, sejak konflik memanas pada Maret 2026, angka itu terus merosot tajam menjadi kurang dari 3 kapal per hari. Ini tentu saja mengakibatkan sekitar 3,4 juta ton bahan baku nafta terjebak di dalam Teluk Persia. Bukan cuma karena perangnya, tapi juga karena bank-bank di Eropa menolak memberikan jaminan kredit dan
perusahaan asuransi mencabut perlindungan mereka karena risiko perang yang terlalu tinggi. Asuransi adalah pelumas dalam mesin perdagangan. Ketika perusahaan asuransi di Eropa, karena sebagai pemegang modal terbesar di dunia, menarik perlindungan karena risiko perang, mesin tersebut macet karena bank tidak berani meminjamkan uang. Dan kapal tentu saja tidak berani berlayar tanpa jaminan. Adapun jaminan pasti harganya akan sangat tinggi. Tampaknya, harga nafta khususnya di pasar Jepang dan Korea melonjak 70% hanya dalam waktu 4 minggu dari 622 US dollar menjadi lebih dari 1050 US dollar per metrik ton. Ketika harga bahan baku naik setinggi ini, pabrik-pabrik pengelolaan plastik justru merugi jika terus beroperasi. Akibatnya banyak pabrik memilih untuk shutdown atau berhenti produksi sementara daripada menanggung kerugian yang besar. Negara-negara Asia bisa dibilang adalah yang paling menderita. Korea Selatan dan Jepang mengimpor hampir 77% pasokan nafta mereka dari Timur Tengah. Di Jepang, perusahaan besar seperti Mitsubishi Chemical dan Mitsui Chemical sudah mengurangi output produksi plastik mereka. Terus ini ngaruh nggak ya buat Indonesia? Nah, ternyata kita juga mulai merasakan getarannya nih. Fasilitas pengelolaan di Indonesia dan Singapura sudah mulai mengeluarkan notifikasi force majeure kepada pelanggan mereka. Artinya, mereka secara hukum menyatakan tidak bisa memenuhi kontrak pengiriman barang karena kejadian luar biasa di luar kendali mereka. Artinya, stok plastik untuk industri lokal kita juga terancam. Jika ini berlanjut, bukan cuma harga mainan yang naik, tapi segala hal yang menggunakan plastik mulai dari kemasan makanan gorengan sampai alat medis bakal ikut langka dan harga pun mulai naik. Harga plastik katanya juga udah mulai naik kan sekarang ini. Coba yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Terus mendengar semua ini, mungkin kamu merasa cemas. Apa yang harus kita lakukan? Khususnya aku ngobrol sebagai yang punya sesama hobis ngoleksi action figure. Pertama tentu saja, jangan panik. Emang ada prediksi bahwa harga produk plastik hobi bisa naik hingga 40% dan pasokan mungkin akan terbatas dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Tapi melakukan panic buying hanya akan memperburuk keadaan dan memberi celah bagi para penimbun atau tengkulak untuk merajalela. Kedua, mulailah lebih bijak dalam mengatur anggaran hobi. Jika selama ini kamu terbiasa membeli semua lini produk, mungkin sekarang saatnya melakukan kurasi yang lebih ketat. Ya, hitung-hitung hemat lah. Utamakan apa yang benar-benar kamu inginkan. Ingat, hobi adalah untuk kesenangan. Jangan sampai kecemasan akan krisis ini merusak kesehatan mental atau finansial kamu. Tetaplah beraktivitas seperti biasa, tapi dengan kesadaran penuh bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja untuk saat ini. Jadi, krisis nafta ini adalah pengingat bahwa dunia kita sangat saling terhubung. Sebuah keputusan politik di belahan dunia lain bisa berdampak langsung pada kebahagiaan kecil di rumah kita. Tapi di atas semua itu, keselamatan manusia tetap yang utama. Kita berharap tentunya konflik ini segera mereda, bukan cuma demi koleksi kita, tapi demi kehidupan banyak orang yang berdampak langsung di sana. Dan terima kasih sudah menonton video sampai ini, dan tulis pendapat kamu tentang obrolan kali ini. Aku Kristau, sampai jumpa di video berikutnya. Jamatane!